Cerpen Dunia Danar karya Masdar Zainal dalam antologi cerpen Alona Ingin Menjadi Serangga. Aku tak pernah tahu ada apa dalam dunia pikiran anak-anak. Aku juga tak pernah ingat apa yang kupikirkan ketika aku masih anak-anak. Namun, Danar, bocah lelaki 4 tahun itu telah memberiku gambaran tentang apa-apa yang dilihat dan dipikirkan oleh anak-anak dalam kepala mungil mereka. Kubayangkan mata dan otak Danar masih sedemikian jernih hingga ia bisa menangkap apa saja yang dilihatnya dengan tenang benderang tanpa penghalang. Mama, nasinya menangis, seru Danar beberapa waktu lalu, saat aku tak menghabiskan makan malamku. Kata Danar, ia mendengar suara berisik sekali, dan suara berisik itu berasal dari ceruk piring di hadapanku. Nasinya bersedih karena Mama tak menghabiskannya. Lalu nasinya menangis saat Mama berpikir untuk membuangnya ke tong sampah, katanya lagi. Aku tersenyum simpul setengah terbengong. Apa nasinya punya mulut, mata, dan telinga juga? Aku menanggapi. Iya, mereka seperti kita, kata Danar. Kupikir aku tak perlu melanjutkan perdebatan, jadi Mama harus menghabiskan nasinya. Iya, biar nasinya tidak menangis, balasnya terbata-bata. Baik, sekarang tolong beritahu mereka agar berhenti menangis karena Mama akan menghabiskan mereka dalam beberapa suapan lagi. Sekarang mereka sudah berhenti menangis. Kupikir aku paham apa yang Danar pikirkan. Pada beberapa kesempatan lain, tak jarang aku memergoki Danar tengah berbicara dengan bonsai di depan rumah. Diam-diam aku menguping pembicaraan menarik itu. Apa itu sakit? Bisik Danar kepada pohon kecil di hadapannya. Maaf ya, kalau Papa sudah mengikatmu dengan kawat. Tapi Papa kan rajin menyiram dan memupukmu. Kamu pasti akan gemuk. Apa? Nanti biar kutanyakan ke Papa mengapa ia mengikatmu. Kata Papa pot ini istimewa, makanya kamu ditaruh di situ. Ya, kamu memang istimewa. Semua orang di rumah ini menyayangimu, jadi jangan bersedih ya. Selanjutnya, iseng-iseng aku coba menanyainya perihal perbincangannya dengan bonsai di depan rumah. Dan katanya bonsai itu sedikit kesakitan karena Papa mengikat batang-batang kecil mereka dengan kawat. Tapi aku sudah menghibur mereka, Ma, kata Danar. Aku hanya ingin menanyakan ke Papa mengapa bonsai harus diikat dengan kawat. Karena papamu masih di kantor, jadi biar Mama yang menjelaskan, kataku. Danar melongo, siap-siap menagih penjelasanku. Jadi, mengapa bonsai itu diikat dengan kawat adalah supaya bonsai itu menjadi pohon kecil yang cantik dan istimewa dan dihargai. Seperti ketika kau ingin jadi juara, maka kau harus banyak belajar meski itu bisa membuatmu bosan atau bahkan pusing. Jadi bonsainya sedang belajar ya, Ma? Sebut saja begitu. Jadi katakan padanya bahwa Papa tidak bermaksud menyakitinya, Papa hanya ingin membuatnya jadi istimewa. Aku sudah mengatakan itu padanya. Bagus. Pada kesempatan lain, aku juga pernah melihat Danar menasihati kucing tetangga yang pernah naik ke meja makan dan menggondol satu ikan. Hus, pergi, kata Danar. Kamu boleh main di sini, tapi jangan mencuri lagi. Kalau mau ikan bilang saja, tak perlu mencuri. Kata Mama, mencuri itu dosa dan bisa membuatmu masuk neraka. Aku mendengarnya sambil menahan tawa. Kamu juga tidak boleh mengobrak-abrik sampah karena Mama sudah capek-capek menyapunya. Kalau sampai mengobrak-abrik sampah lagi, aku akan menyuruhmu menyapu. Mau? Aku terpingkal-pingkal menyaksikan ia mengacung-acungkan telunjuk ke arah kucing itu, persis seperti seorang guru yang menasihati muridnya. Karena sedikit khawatir, aku mencoba membawa Danar ke psikiater anak dan katanya itu tidak masalah. Berupa imajinasi yang melimpah, beberapa anak memang diberi kelebihan. Itu alami dan tidak perlu dikhawatirkan. Aku lega mendengar itu, namun masalah baru terjadi ketika suatu hari Danar menderita demam tinggi selama hampir seminggu. Setelah demamnya turun dan badannya kembali sehat, Danar mengaku melihat seorang perempuan tua dengan rambut panjang terurai memasuki rumah kami. Kata Danar, nenek-nenek itu turun dari pohon akasia yang menjulang di belakang rumah. Apa kau berbicara dengan nenek itu? Tanyaku. Danar mengangguk. Lalu apa yang dikatakannya? Secara runtun dengan bahasanya yang polos, Danar mulai menceritakan bahwa nenek itu sudah lama tersesat di atas pohon akasia. Ia mau pulang, tapi
tahu jalan pulang. Di atas pohon akasia itu ia sangat menderita. Lehernya terlilit tali abadi yang tak bisa dilepaskan. Nenek itu selalu menangis. Ia tak pernah berhenti menangis. Mendengar cerita Danar, tiba-tiba aku merinding. Aku teringat kisah Maria, pembantu kami yang kami temukan tewas gantung diri di atas pohon akasia di belakang rumah. Itu terjadi 7 tahun silam, bahkan Danar belum lahir. Maria nekat menggantung dirinya karena sakit hati pada suaminya yang tertangkap warga tengah kumpul kebo di rumahnya sendiri. Ketika hampir seharian Maria bekerja di rumah kami, setelah kematian Maria, pohon itu masih tetap utuh dan kami biarkan tumbuh. Kami tak sempat menebangnya dan kami ingat tak pernah sepatah pun kami berkirim doa untuknya. Nenek itu butuh lampu untuk pulang ke rumahnya, kata Danar. Hari berikutnya kami sekeluarga mengundang ustadz dan beberapa warga untuk berkirim doa bersama yang fadilahnya kami tujukan khusus untuk almarhumah Maria. Selanjutnya Danar mengaku bahwa ia sudah tidak pernah melihat perempuan tua itu lagi. Beberapa hari berikutnya, aku kembali mendatangi psikiater anak. Aku bertanya, apakah yang dilihat Danar itu wajar dan hanya imajinasi anak-anak semata? Dan psikiater itu tak bisa memastikannya. Ia malah memintaku untuk berkonsultasi juga dengan orang pintar. Tapi sampai hari ini di mana Danar meneriaki seorang pejabat yang menyambangi kampung kami dengan sebutan tikus yang berdiri dan memakai dasi, kami belum juga membawa Danar ke orang pintar. Kupikir Danar cuma menyampaikan apa yang ia lihat di dunianya, dan kupikir mendatangi orang pintar tak akan mengubah keadaan. Danar hanya berada di sebuah dunia di mana segalanya begitu terang tanpa penghalang. Malang, Maret 2013. Terima kasih.